Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat Yayasan Amal Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan di dalam program Kamal, kajian amal Yayasan Amal Mata Hati. Sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama saya Kunda Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan ini adalah merupakan pertemuan pertama kita di dalam tauhid ya, dalam ilmu tauhid atau kajian tauhid. Nah, adapun untuk sumber daripada kajian ini kita mengambil dari website kita ya, amalmatahati.id. Nah, sini ya. Ini jadi kajian yang kita bahas ya, itu ada materinya di amalmatahati.id. Silakan tinggal sahabat explore saja ya. Adapun untuk hari ini kita akan membahas apa yaitu definisi tauhid dan pentingnya ilmu tauhid. Nah, baik. Nah, tauhid dia adalah inti ajaran Islam. Ia adalah pondasi yang menjadi dasar seluruh bangunan agama. Tanpa tauhid yang benar, seluruh amal ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ya, memahami tauhid secara benar dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi terbaik umat ini adalah kewajiban setiap muslim. Nah, jadi ini adalah merupakan kewajiban yang bagi kita sebagai muslim untuk mempelajari ilmu tauhid. Karena tentu ketika kita memiliki tauhid yang benar, ibadah kita benar, hanya ditujukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Nah, kemudian sahabat, ya, sekarang makna tauhid ya, secara bahasa dan istilah. Ya, karena tentu ya, yang dinamakan dengan ta'rif atau definisi dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada lugatan was istilahan. Nah, adapun yang kita bahas di sini ya, dari dua sisi. Ya, tinjauannya dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasa atau lugatan, kemudian istilahan, ya, secara istilah. Adapun ya, makna tauhid secara bahasa, ya, dia berasal dari kalimat hadda, ya, yuwahidu. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi dia berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Apa yang artinya? Artinya adalah menjadikan satu, ya, atau mengesahkan. Nah, adapun secara istilah yang dinamakan dengan tauhid ya, dia adalah ifradullahi ya bima yakhtassu bihi. Gitu. Ifradullah ya, mengesahkan Allah bima yakhtassu bihi dengan hal-hal yang mana hal-hal tersebut merupakan kekhususan bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, dan tentu ya di dalam hal ini ya, para ulama mereka membagi yang dinamakan dengan tauhid ya, ke dalam tiga aspek utama. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, ya, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Nah, ini disebut dengan tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, nah ini juga sering disebut dengan tauhid ibadah, ya, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ibadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini ketika kita mengesahkannya dalam ibadah, maka itu adalah merupakan bagian daripada tauhid uluhiyah. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya. Apa yang tauhid asma wa sifat? Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya sesuai dengan apa yang Allah terapkan bagi dirinya ya, dan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW tanpa tahrib. Nah, ini penyelewengan. Tahrib itu penyelewengan, ta'til ya, penolakan, takyib ya, menanyakan bagaimana ini ya. Kemudian yang keempat adalah tamsil ya, penyerupaan. Nah, jadi dalam hal asma dan sifat Allah Tabaraka wa taala, nah ini tidak boleh ya, kita melakukan tahrib ya, menyelewengkan. Kemudian yang kedua ta'til yaitu menolak ya. Kemudian takyib ya, menanyakan bagaimana tamsil penyerupaan. Nah, ini tidak boleh ya. Dalam hal asma, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak ada yang merupainya dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu ya. Jadi ada tiga tauhid. Yang pertama rububiyah, ya, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga adalah asma wa sifat. Gitu. Nah, kemudian dalam asma dan sifat Allah ini tidak boleh yang pertama tahrif ya, menyelewengkan, yang kedua taktil, menolak, yang ketiga takyib ya, menanyakan bagaimana, kemudian yang keempat tamsil, menyerupakan. Gitu. Nah, apa manfaat kita mempelajari ilmu tauhid ya? Ilmu tauhid dia adalah ilmu yang
paling mulia dan paling wajib untuk dipelajari. Ya, ini sebenarnya semua cabang ilmu lah ya. Karena saya kalau baca dalam kitab Balaghah juga begini ya. Dia adalah ilmu yang paling mulia dan paling wajib untuk dipelajari ya. Karena ia berkaitan langsung dengan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya gitu. Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepadanya. Quran surat Az-Zariyat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepadaku. Gitu. Nah, jadi ini adalah merupakan tauhid ya. Tauhid ilahiyah sebenarnya atau tauhidul ibadah. Jadi ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini datang penafsiran dari Ibnu Abbas ya, ini sahabat Rasulullah SAW ya, yang disebut dengan mentauhidkan ya, yang disebut dengan apa? Hanya beribadah kepada Allah gitu kan. Nah, illa ya la yuwahhidun ya, kecuali bahwasanya mereka benar-benar mentauhidkanku. Gitu. Nah, oleh sebab itu maka tauhid dia menjadi jalan utama keselamatan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid tanpa menyekutukan Allah, maka ia akan masuk surga. Dalilnya adalah qala Rasulullah SAW, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mati meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tiada ilah selain Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Ya. Kalau dalam hadis yang lain kan ikrar ya, mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Nah, kemudian ilmu tauhid juga dia menjadi pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Menjadi cahaya dalam kehidupan dan menjaga hati dari kegelapan syirik dan bid'ah. Gitu. Tanpa tauhid, amal-amal ibadah sehebat apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya, gitu ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau kamu berbuat syirik, ya, niscaya hapuslah segala amalmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah ya. Jadi lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi yang dinamakan dengan syirik, dengan kesyirikan tersebut gitu. Nah, kemudian ya, yang terakhir penutup ya, mempelajari dan mengamalkan tauhid adalah jalan ya, menuju keselamatan. Karena itu setiap muslim wajib memulai perbaikan dirinya dengan memahami tauhid yang benar, membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan dan menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini misi utama para nabi dan rasul dan inilah dakwah yang paling mendasar dalam Islam. Nah, itulah sahabat, mudah-mudahan pertemuan pertama kita dalam ilmu tauhid ini bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, saya Kun Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.